Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang ukuran variasi. Salah satu ukuran di statistika yang menunjukkan tingkat keragaman atau heterogenitas kumpulan data yang dimiliki. Pada kali ini kita akan berbicara mengenai quartile deviation atau simpangan kuartil. Rumusnya adalah SK sama dengan setengah kali K3 dikurangi K1. Kalau teman-teman sebelumnya belajar mengenai rentang antar kuartil, kita akan menghitung berapa beda antara kuartil bawah dengan kuartil atas atau antara K1 dan K3. Sekarang kalau kita bicara soal simpangan antar kuartil, berarti rentang di antara K1 dan K3 tersebut akan kita bagi dua. Sebelah kanan dan sebelah kiri memiliki jarak yang sama. Jarak dari mana? Inilah pertanyaan yang sebenarnya menarik. Karena ketika kita membagi simpangan kuartil di kanan dan simpangan kuartil di kiri, kita akan membagi dua dari satu titik yang titik ini titik apa sebenarnya. Oke, nanti di penjelasan akhir mudah-mudahan bisa kita pahami dengan lebih baik, karena ternyata di simpangan kuartil ini ada satu acuan yang tersembunyi. Ada satu nilai yang dimaksud yang tersembunyi, dan sepertinya selama ini tidak dibahas atau disinggung oleh siapapun yang menjelaskan di video-video mengenai perhitungan simpangan kuartil. Jadi menghitung langsung dari data yang ada, dihitung K3-nya, dihitung K1-nya, kemudian sudah bahwa simpangan kuartil adalah setengah dari K3 dikurangi K1. Oke, nanti kita bahas di belakang ya. Kemudian untuk perhitungannya, karena dari rumus kelihatan bahwa SK sama dengan setengah kali K3 dikurangi K1, maka simpangan kuartil akan berpatokan kepada nilai kuartil atas dan kuartil bawah. Yang rumusnya adalah untuk data yang belum dikelompokkan seperti yang sudah dipelajari adalah K1 sama dengan data ke 1 kali N plus 1 dibagi 4. Sedangkan K3 adalah data ke 3 kali N plus 1 dibagi 4. Untuk data yang sudah dikelompokkan, rumusnya adalah K1 sama dengan B plus B kali 1/4 N dikurangi F besar per F kecil. Kemudian K3 adalah B plus P kali 3/4 N min F besar dibagi F kecil. Ingat 1/4 adalah identitas untuk kuartil ke-1, 3/4 adalah identitas untuk kuartil ketiga. F besar dengan F kecil itu menyesuaikan definisinya tergantung dari kuartil atas atau kuartil bawah yang dicari. Sekarang mari kita lihat contoh kasus yang pertama. Berikut adalah data nilai UAS dari 15 siswa di sebuah kelas. Nilainya dari 40, 50, 56, seterusnya sampai yang terakhir adalah 60. Tentukan nilai simpangan kuartilnya. Untuk menjawab soal ini, kita harus langsung ingat bahwa rumus simpangan kuartil adalah SK sama dengan setengah kali K3 dikurangi K1, atau setengah dari selisih kuartil atas dengan kuartil bawah, yang rumusnya seperti ini. Karena ini adalah menggunakan nilai kuartil, maka ingat kuartil itu adalah nilai ukuran gejala letak. Data yang masih belum terurut seperti di soal ini, terlebih dahulu harus kita urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar, sehingga akan lebih mudah untuk menghitung nilai kuartilnya.
kecuali kalau datanya tersimpan di aplikasi seperti contohnya Microsoft Excel, bisa dihitung langsung tanpa diurutkan terlebih dahulu dengan menggunakan formula tertentu. Mari kita lihat data yang disajikan di soal ini, kita urutkan sesuai dengan urutannya. Dari mulai yang paling kecil 10 sampai 100, seluruhnya data ada 15 buah atau N sama dengan 15. Untuk mencari nilai kuartil pada data yang belum dikelompokkan, rumus umumnya adalah KI sama dengan data ke I kali N plus 1 dibagi 4. Maka untuk K1 berarti data ke 1 kali 15 plus 1 dibagi 4. Atau sama dengan data ke 1 kali 16 per 4. Atau sama dengan data ke 16 per 4. Atau sama dengan data ke-4. Data ke-4 dari urutan yang sudah dibuat adalah 50. Dengan demikian, maka K1-nya adalah 50. Dengan cara yang sama, kita tentukan untuk K3, di mana K3 adalah data ke, berarti I-nya diganti dengan 3. Itu 3 kali 15 plus 1 dibagi 4. Jadi 3 kali 16 per 4. Atau data ke 48 per 4. Atau sama dengan data ke 12. Kalau kita lihat data ke-12 di urutannya adalah 62. Jadi kuartil atasnya adalah 62. Nah, selagi kita menghitung nilai kuartil, kita tentukan juga untuk kuartil 2-nya, yaitu median. Ini adalah data yang membagi kumpulannya menjadi 2 bagian sama besar, yaitu 57. Jadi 57 akan membagi data menjadi 2 bagian. Nah, karena datanya ada 15, berarti di sebelah atau lebih kecil dari 57 ini ada 7 buah data, dan yang lebih besar dari 57 ini ada 7 data juga. Dengan demikian kita peroleh kuartil bawahnya 50, kuartil atasnya 62, dan kuartil keduanya atau mediannya 57. Kembali ke pertanyaan tentang simpangan kuartil untuk data di soal 1 ini, karena kita sudah mendapatkan nilai kuartil 1 50, kuartil 3 62, dan kuartil keduanya 57, maka kita substitusikan kepada persamaan ini, berarti setengah kali 62 dikurangi 50 sama dengan setengah kali 12, atau simpangan kuartilnya adalah 6. Jadi kalau kita lihat dari gambar tadi, di mana dari rentang dari K1 sampai K3 itu adalah ini simpangan ke kanan, ini simpangan ke kiri. Rentang antar kuartilnya adalah 12, sedangkan simpangan kuartilnya adalah 6. Sehingga dari titik ini, interkuartil range atau jangkauan antar kuartil yang 12 ini kita bagi 2, masing-masing di kiri 6, di kanan 6. Jadilah ini sebagai patokannya. Nah, pertanyaan tadi, titik ini sebenarnya apa? Titik ini sebenarnya adalah nilai median. Nilai median kalau ideal itu harusnya dia ada di tengah-tengah. Sehingga jarak dari median atau K2 dengan ke K1, atau jarak dari K2 ke K3 itu akan sama jauhnya. Itu kalau distribusi datanya ideal atau yang sering kita kenal sebagai distribusi normal. Tapi pada kenyataannya tidak, karena di soal ini pun K2-nya kita peroleh 57 atau titiknya kira-kira di sini. Sehingga kalau kita hitung dari 57 ke kanan dengan 57 ke kiri itu berbeda. Kalau ke kanan jaraknya 5,
yaitu dari 57 ke 62, sedangkan kalau dari 57 ke 50 itu jaraknya 7. Nah, pada kondisi ini kalau kita cari rata-ratanya sebenarnya, atau 7 ditambah 5 dibagi 2 itu 6 sebenarnya, kalau memang dia dalam kondisi ideal. Nah, jadi simpangan kuartil ini adalah perhitungan ideal, ya, sebaran data dari titik yang dianggap ada di tengah-tengah ke kuartil bawah atau K1 dan ke kuartil kanan atau K2, maka jaraknya adalah sama. Acuan tersembunyi di simpangan kuartil ini adalah nilai yang ada di tengah-tengah kumpulan data. Salah satunya adalah median. Kenapa saya sebut median? Karena bisa saja nilai yang ada di tengah-tengah kita pakai namanya ukuran gejala pusat atau rata-rata hitung. Lalu bagaimana kalau datanya sudah dikelompokkan seperti dalam tabel distribusi frekuensi berikut? Pada intinya sama, tetap bahwa simpangan kuartil kita hitung dengan rumus setengah kali kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Hanya bedanya di rumus untuk mencari kuartilnya saja. Tadi di depan sudah disebutkan bahwa untuk mencari kuartil di kelompok data yang sudah dikelompokkan adalah KI sama dengan B plus P kali I per 4N dikurangi F besar dibagi F kecil. Kalau teman-teman hitung, maka akan diperoleh nilai K1 sebesar 18,00 dan K3 sebesar 29,11. Dengan hasil ini kita substitusikan ke dalam persamaan untuk mencari simpangan kuartil sama dengan setengah kali 29,11 dikurangi 18,00 sama dengan setengah kali 11,11 atau sama dengan 5,555. Jadi simpangan kuartil untuk data yang sudah dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi ini adalah sebesar 5,555. Oke teman-teman, itulah contoh perhitungan simpangan kuartil. Mudah-mudahan teman-teman paham dan juga mudah-mudahan sudah tahu acuan tersembunyi apa sehingga simpangan kuartil ini jarak dari interkuartil range atau jangkauan antar kuartil dibagi menjadi 2 atau dikali setengah, karena ada acuan di tengah-tengah sehingga jarak ke kiri dan ke kanan dari titik di tengah-tengah tersebut baik ke kuartil bawah maupun ke kuartil atas secara ideal sama. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menambah ilmu dan pemahaman bagi teman-teman, dan lebih jauh mudah-mudahan ilmu ini selalu barokah. Jika memang teman-teman merasakan bermanfaat mempelajari hal ini, silahkan disebarluaskan, dibagi kepada teman-teman lainnya yang sekiranya memerlukan. Sampai jumpa di bahasan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.